Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hidayat. Saya dari kelas PAI 4D dengan NIM 11920202145. Di sini saya akan membuat video ya untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari hadis terbaru. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad bin Katsir qala akhbarana Sufyan an Abi Khalid an Qais ibn Abi Hazim an Abi Mas'ud al-Ansari qala rajul ya Rasulullah la akada adrik as-salata mimma yutawwilu bina fulan fama ra'aitu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam fi mau'idatin ashadda ghadaban min yawmin faqala ayyuhan nas innakum munaffirun faman shalla bin nasin falyukhaffif fa inna fihim al-maridha wad-dha'ifa wa dal-hajjah. Menurut Ibnu Katsir menceritakan kepadaku, beliau berkata, Sufyan menginformasikan kepadaku dari Ibnu Abi Khalid, dari Qais bin Abi Hazim, dari Abi Mas'ud al-Ansari. Beliau berkata, seorang laki-laki mengadu kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, hampir-hampir aku tidak dapat mengikuti salat karena si fulan memanjangkan bacaannya kepada kami. Maka aku tidak pernah melihat Nabi SAW dalam memberikan nasihatnya lebih marah dibanding pada hari itu. Kemudian beliau bersabda, wahai manusia, sungguhnya kalian adalah orang-orang yang membuat lari. Barang siapa yang sholat bersama orang-orang, maka ringankanlah bacaan, karena sesungguhnya di dalam sholat itu terdapat orang yang sakit, orang yang lemah, serta orang yang mempunyai keperluan. Nah, adapun kualitas hadis itu ya, hadis tersebut merupakan hadis sahih karena menurut kaidah i'tibar diwan, apabila suatu hadis tercatat dalam kitab sahih ya, maka sudah dipastikan hadis tersebut hadis sahih. Nah, hadis ini tercatat di dalam Al-Bukhari nomor 88. Nah, adapun kandungan dari asbabun nuzul dari hadis tersebut ialah pada suatu hari ya, ada seorang laki-laki yang sedang sholat gitu lah, ikut berjamaah, tapi bacaan dari imamnya terlalu panjang. Maka ya, laki-laki itu mengadu kepada Nabi dan Nabi pun mengeluarkan ini ya. Terus adapun kandungan dari hadis tersebut ya, bila mana kita nanti gitu ya, ketika sudah mampu menjadi imam, kita harus melihat situasi dan kondisi gitu. Karena tidak semua orang yang kita imami itu adalah orang yang kuat begitu, karena ada orang tua, terus apalagi ya di masjid-masjid pinggir jalan kan gitu, banyak orang yang berlalu lalang dan ingin tujuan kemana sengaja sholat dulu gitu. Nah, kita sebagai imam harus paham gitu kan, paham akan keadaan tersebut gitu. Kita harus memahami situasi dan kondisinya. Kalau kita sendiri mah bisa wae kuat gitu ya, nggak ada kebutuhan, tapi orang lain gitu. Nah, di situ bijaknya imam teh. Nah, adapun korelasi dengan pendidikan Islam, nanti kita disiapkan untuk menjadi seorang guru ya, kita harus mengetahui juga situasi dan kondisi fasilitas di sekolah, terus keadaan si anak pasti berbeda-beda gitu ya. Kita tidak bisa memukul rata semua siswa harus pintar dalam satu bidang gitu, karena ya setiap individu itu pasti beda-beda gitu ya. Dia punya kemampuan ataupun dia punya kekurangan, jadi balance lah antara kekurangan dengan kelebihan setiap orang itu. Kita tidak bisa ketika kita ya nantinya belajar tentang fikih seperti itu ataupun dengan sejarah, kita tidak bisa kamu harus bisa di ini, harus bisa di ini gitu ya, harus bisa di sejarah ataupun di fikih. Tapi ketika ada dua orang anak, kita harus paham gitu. Satu anak ini pahamnya di fikih seperti ini, yang satu mah paham di sejarah karena dia menghafal gitu pintarnya. Nah, maka kita tidak bisa hanya memukul rata bahwa ketika si anak belajar fikih seperti si anak yang sejarah ini teh kurang gitu ya pemahamannya. Kita tidak bisa kamu bodoh, kamu ini dan sebagainya gitu. Kita tidak bisa menjudge itu gitu. Tapi ya haruslah memberikan fasilitas ya, haruslah mengerti gitu
di dalam nanti penilaiannya kita penyampainya pun gitu kita harus mengevaluasi apa sih yang kurang begitu. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Allahumma wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.